Mengejutkan, makin panas. Inilah 3 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, ini baru laki-laki. Hercules tantang orang yang tak suka dengannya. Ngomong di depan, jangan menggonggong. Soal jabatan dirinya sebagai tenaga ahli direksi Perumda Pasar Jaya, Rosario de Marshall atau Hercules tak tinggal diam. Mantan pengusaha di pasar Tanah Abang ini meminta orang yang tak suka dengannya untuk mengemban amanat tersebut untuk berbicara kepada dirinya langsung. Cumanya bisa menggonggong, tapi tak mau bilang, "Saya tidak terima, kamu jadi staf ahli." "Kenapa harus kamu yang jadi staf ahli, tidak saya saja?" "Nah, itu baru laki-laki," kata Hercules. Hercules menilai dirinya ditunjuk sebagai tenaga ahli merupakan suatu penghargaan. Namun, dia juga menegaskan jika dirinya tidak mencari makan di Pasar Jaya. "Namanya, ini suatu penghargaan ya. Terima kasihlah. Tapi, kita bukan cari makan di situ," kata Hercules saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon di Jakarta pada Selasa, 22 Februari. Hercules mengaku penghargaan yang diberikan kepadanya tidak terlepas dari persahabatan atau kedekatan dirinya dengan Dirut Perumda Pasar Jaya. Meskipun dekat dengan sang Dirut, Hercules menekankan jika dirinya tidak meminta jabatan tertentu. Hercules memilih menjadi staf karena ingin mengabdi pada DKI Jakarta. Orang mengangkat supaya jadi satu penghargaan. "Karena saya ini berteman baik dengan Dirut, bersahabat baik, jadi saya bilang, jadi staf sajalah bang," ujar Hercules. Dirut membalas, "Oh, iya boleh. Boleh, tak ada masalah. Ya tidak apa-apa." Lebih lanjut, Hercules juga menampik bahwa dirinya ditunjuk sebagai tenaga ahli Perumda Pasar Jaya karena terkait dengan keamanan pasar. "Keamanan apa? Apa yang mau diamankan? Saya juga terlibat di salah satu security, tapi tak perlu saya bicara. Saya pernah punya jabatan, tapi orang tidak tahu saja," ujar Hercules. "Tapi itu kan jabatan. Anak buahnya hampir 3.000 lebih. Apakah perlu kasih tahu orang? Kan tidak perlu." Karena itu, Hercules menambahkan jika ada orang-orang yang saat ini kebakaran jenggot dengan penunjukan dirinya menjadi tenaga ahli direksi Perumda Pasar Jaya, orang-orang tersebut hanyalah orang-orang yang lapar. "Nah, kalau orang-orang yang kebakaran jenggot ini kan orang lapar," kata Hercules. Akhirnya cuma bisanya menggonggong, tapi tak mau bilang, "Saya tidak terima kalau jadi staf ahli. Kenapa harus kamu yang jadi staf ahli? Kenapa tidak saya saja?" Nah, itu baru laki-laki. Berita kedua, Brigjen Junior Tumilar tak dirujuk ke RSPAD dan Puspomat, asam lambungnya kambuh karena minum ini. Brigjen Junior Tumilar yang ditahan dalam kasus penyalahgunaan wewenang meminta dirujuk ke RSPAD karena sakit lambung. Permintaan tersebut pun tidak dikabulkan Pusat Polisi Militer TNI AD, Puspomat. Hasil pemeriksaan dokter Puspomat, gangguan asam lambung yang bersangkutan belum memerlukan perawatan di RSPAD, kata Komandan Puspomat Letjen TNI Jenderal W. Sukoco dalam pembicaraan dengan Kompas.com Selasa 22 Februari. Permohonan Brigjen Junior Tumilar tertulis dalam surat ditunjuk kepada Kasat, KA Omilti II, dan Puspomat AD, dan Ditkum AD. Surat tersebut beredar di media sosial. Dalam surat itu, Brigjen Junior Tumilar memohon agar dievakuasi ke RSPAD. Ia mengaku tengah sakit lambung atau GERD. Dan Puspomat mengatakan, saat ini Brigjen Junior Tumilar dalam kondisi baik-baik saja dan masih berada di rumah tahanan militer RTM, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Letjen Chandra memastikan, pria yang kini menjabat sebagai staf khusus KSAD tersebut sudah mendapatkan pengobatan di tahanan. Yang bersangkutan diberikan obat dan dihimbau untuk tidak mengkonsumsi kopi untuk sementara waktu, sebutnya. Karena menurut yang bersangkutan, asam lambungnya naik karena minum kopi, lanjut Letjen Chandra. Brigjen Junior Tumilar ditahan setelah aksinya marah-marah di proyek pembangunan properti di Kabupaten Bogor viral di media sosial. Ia menyatakan membela warga Bojongkoneng yang menjadi korban penggusuran pengembang. Menurut TNI AD, Brigjen Junior Tumilar telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan ketidaktaatan
yang disengaja. Netizen pun angkat bicara. Dani Hermanto, prajurit TNI, selalu bersama. Justru jenderal-jenderal kayak pemegang komando yang berpihak kepada rakyat, yang tidak berpihak kepada rakyat. Kata netizen lain joker. Si Anu cabut baliho, apa tidak mencampuri urusan sipil? Berita ketiga. Mengejutkan, penyelidikan kasus penistaan agama Jenderal TNI Dudung dihentikan. Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat Puspomat secara resmi menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan SP2 Lidik dugaan tindak pidana penistaan agama yang dilakukan Kepala Staf TNI Angkatan Darat KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Dilansir Viva Militer dari situs resmi TNI Angkatan Darat, penghentian penyelidikan dugaan tindak penistaan agama yang dilakukan Dudung diambil berdasarkan keterangan sejumlah saksi, alat bukti, dan keterangan ahli Pusat Polisi Militer Puspom. Mantan Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat Pangkostrat sebelumnya dilaporkan telah memberikan pernyataan yang dinilai menistakan agama dalam acara podcast di akun YouTube Deddy Corbuzier 30 Desember 2021 lalu. Kepala Penerangan Puspomat, Kapen Puspomat, Lekol CPM Agus Subur Mujiono, menyampaikan bahwa tim penyelidik Puspomat telah melakukan penyelidikan sejak 9 sampai 12 Februari 2022 terkait laporan pengaduan dugaan tindak pidana penistaan agama. Dalam proses penyelidikan, Puspomat telah mengundang pelapor, saksi dan meminta keterangan ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Unair. Selain itu, Puspomat juga mengundang ahli informasi dan transaksi elektronik ITE, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kemenkominfo, serta 2 orang ahli bahasa Indonesia dari Universitas Indonesia UI. Setelah dilakukan penyelidikan, pernyataan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman akhirnya dinyatakan tidak memenuhi unsur subjektif dan objektif. Dudung tidak melanggar sejumlah pasal sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 KUHP, pasal 156A KUHP, pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, pasal 27 ayat 3 Jo, pasal 45 dan 28 ayat 2 Jo, pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Undang-Undang ITE. Demikian juga keterangan ahli bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak bermakna mensejajarkan Tuhan dengan manusia atau makhluknya, ujar Kapen Puspomat, dan tidak mengandung muatan penodaan agama yang disangkakan pelapor Ahmad Syahrudin. Oleh karena itu, dikeluarkan SP2 Lidik. Laporan dicabut. Penyelidikan dihentikan